Persib Bandung nambah lagi di lini serang ya. Bahkan Hmm. sekarang ini rumornya lagi rame, tapi Ada apa tuh? memang belum diumumkan ya. Belum diumumkan. Saya tuh pengen bener-bener rumor ini terwujud, yaitu satu nama Mariano Peralta ya. Mariano Peralta sudah gencar sekali kan dirumorkan akan bergabung dengan Persib Bandung. Pagi Bang Reski. Oh, selamat pagi kakak. Wah, Wih, luar akhirnya kita biasa. terhubung nih sama Bang Reski. Bang Reski ini di Instagram hits banget Mas Tom, ngomongin soal bola, apalagi Persib. Wah, rame terus konten-kontennya Mas Tom. Pokoknya kalau ngomongin King Persib pasti full viral, rame, dan banyak yang suka. Apalagi kalau yang kita omongin soal update bursa transfernya Persib ya. Yang mungkin nih Bang Reski juga udah ada bocoran-bocoran yang bisa disampaikan ke Boboto dan Okezoners lain yang menyaksikannya. Tapi sebelum kita nanyain tentang bocoran-bocoran, kan tadi juga sempat disinggung sama Janti. Udah ada 6 pemain yang sudah resmi masuk bersama dengan Persib. Sebagai seorang Boboto sejati, Bang Reski melihat transfer yang sudah masuk, pemain-pemain yang sudah bergabung dengan Persib saat ini, melihatnya gimana? Udah puaskah, senengkah, atau ini kejutan yang wah gokil juga nih Igor Tolić? Gimana Bang Rizky? Kalau menurut saya pribadi sih Kak, sebenarnya belum puas ya, tapi menurut saya dengan pergerakan Persib Bandung di bursa transfer musim ini sangat-sangat menjanjikan ya. Apalagi pemain-pemain yang datang dimulai dari pemain diaspora, terus pemain-pemain asing yang memiliki pengalaman bermain di level Asia maupun Eropa. Ini jelas Persib Bandung memiliki visi misi yang jelas, ingin berbicara banyak di Asia, dan ya saya sangat menunggu sampai bursa transfer Persib Bandung benar-benar selesai sih. Kalau untuk saat ini belum puas sih, belum puas. Nah, dari pemain yang udah datang nih Bang Reski, paling menantikan penampilan siapa nih yang pemain-pemain barunya nih? Kalau paling menantikan sih saya sebenarnya lebih penasaran ke penampilannya Gabriel Mutombo sih ya. Karena musim lalu dia pernah bertemu dengan Persib Bandung, bahkan dia juga pernah merepotkan Persib Bandung ketika Persib Bandung bertemu dengan Ratchaburi kala itu, dan dia juga berhasil mencetak gol ke gawang Teja Paku Alam kala itu. Jelas ini ditunggu sekali penampilan Gabriel Mutombo, apalagi dia juga direkrut menjadi suksesor seorang Federico Barba. Jadi ekspektasi kita sebagai Boboto pasti jelas tinggi ya kepada Gabriel Mutombo. Apalagi Persib Bandung memiliki cerita tidak pernah gagal perihal merekrut lini pertahanan. Jadi kita penasaran sekali ingin melihat bagaimana adaptasi Gabriel Mutombo bersama Igor Tolić. Bang, ini kan tadi sempat disinggung Bang Rizky bilang ini masih belum puas nih dengan rekrutan-rekrutan baru yang diambil oleh Persib sekarang. Kalau misalkan kita coba deh, misalkan supaya Bang Rizky merasa lebih senang atau lebih puas, sebenarnya ada nggak wishlist pemain yang kayaknya nama ini cocok deh untuk direkrut juga sama Persib, Bang? Ya, kalau ada sih, saya tuh pengennya Persib Bandung nambah lagi di lini serang ya. Bahkan sekarang ini rumornya lagi rame, tapi memang belum diumumkan ya. Belum diumumkan. Saya tuh pengen bener-bener rumor ini terwujud, yaitu satu nama Mariano Peralta ya. Mariano Peralta sudah gencar sekali kan dirumorkan akan bergabung dengan Persib Bandung. Dan saya sebagai Boboto berharap sih ini bukan hanya sebatas rumor, tapi benar-benar Peralta bergabung dengan Persib Bandung, karena ya seperti kita ketahui Peralta musim kemarin menjadi pemain terbaik, dengan harapan datang ke Persib Bandung bisa membawa Persib Bandung berbicara banyak di Asia. Itu sih. Nah Bang Reski, kalau kehadiran pemain diaspora baru nih kayak Sandy Walsh, terus ada Ragnar Oratmangun, ini menurut Bang Reski langkah tepat gak nih dari Persib Bandung datengin mereka? Nah, kalau untuk berbicara langkah tepat, Kak, kalau menurut saya ini udah tepat ya, karena Persib Bandung memang membutuhkan pemain-pemain yang untuk gaya bermainnya udah level Asia nih, bukan lagi level Liga. Jadi kalau misalkan kita targetnya Persib Bandung ingin berbicara banyak di Asia,
jelas pemainnya juga harus disesuaikan dengan pemain-pemain yang memang levelnya level Asia, dan ya mendatangkan pemain diaspora ini udah langkah yang tepat. Kita bisa mendapatkan pemain lokal tapi rasa asing lah ya, Betul, rasa betul. asing dengan kualitas ya tidak perlu diragukan lah, karena ya Ragnar Oratmangun dan juga Sandy Walsh kita tahu di timnas juga permainannya seperti apa. Bang, ini kan Ya. kalau misalkan ngelihat sejauh ini, selama ini hubungan antara Boboto dan Coach Bojan itu sudah kencang Hangat sekali, ya. hangat ya. Dan musim ini tiba-tiba ada kejutan bahwa Igor Tolic menggantikan posisi Coach Bojan. Nah, kalau dari Bang Rizky sendiri sebagai perwakilan dari Boboto melihat gimana Bang? Ini langkah yang dilakukan oleh manajemen Persib menggantikan Coach Bojan dengan Coach Igor Tolic ini seperti apa tanggapan dari Boboto, Bang? Ya, pertama sih begitu dapat infonya kaget sih ya, kaget karena Bojan Hodak itu di Persib Bandung 3 musim benar-benar mencatatkan sejarah ya, mencatatkan sejarah hat-trick yang mungkin tidak akan pernah terlupakan di hati Boboto, dan mungkin pelatih-pelatih lain akan sulit juga untuk menyamai rekornya Bojan Hodak. Cuman ketika Persib Bandung memutuskan untuk menggantinya ke Igor Tolic, itu sih menurut saya langkah yang paling tepat ya, dibandingkan kita harus mendatangkan pelatih baru yang nantinya memulai membangun tim lagi dari nol kan. Nah, mending kita percayakan kepada Igor Tolic untuk melanjutkan cerita dari sejarah Bojan Hodak, dan menurut saya sebagai bobotoh penasaran juga sih apakah mampu gak nih kira-kira Igor Tolic mewujudkan atau melanjutkan perjalanan dari cerita Bojan Hodak, karena pasti ekspektasi bobotoh tuh terhadap Igor Tolic pasti tinggi kan, karena kemarin kita sukses bersama Bojan Hodak. Ya harapan saya sih adaptasi Igor Tolic setelah menjadi pelatih tidak ada kendala sih. Bang Reski, ini kalau ngomongin soal transfer lagi nih, kan udah ada beberapa nama pemain yang dikaitkan sama Persib Bandung. Terus tadi udah disebut salah satunya adalah Peralta nih, yang kayak tinggal nungguin waktunya aja nih buat diumumin nih ya. Selain itu ada lagi nggak sih Bang Reski bocoran-bocoran nih nama pemain siapa aja sih yang lagi dideketin Persib Bandung, dan mungkin sebenarnya udah deal tinggal nunggu diumumin aja nih? Kalau untuk bocoran sih belum ada sih ya Kak, karena Persib Bandung memang untuk di bursa transfer kali ini lebih ke sangat-sangat senyap ya, sangat-sangat senyap. Jadi tidak terlalu digembor-gembor di media. Jadi tiba-tiba welcome kayak kemarin Gabriel Mutombo, terus ada pemain Jepang juga itu kan bebas dari dunia perumoran, tiba-tiba udah welcome. Yang paling kenceng tuh emang cuman itu sih, cuman Peralta, karena itu udah kenceng banget di media sosial dibahas. Kalau untuk yang selanjutnya sih pasti Persib Bandung akan mendatangkan beberapa pemain baru, salah satunya posisi kiper, tapi untuk nama-namanya masih belum dipublikasikan oleh Persib Bandung. Tapi Persib Bandung kabarnya bakal menambah beberapa pemain di kiper maupun di striker, tapi untuk namanya belum ada bocoran ini. Bang Rizky, ini kan yang paling dekat berarti debutnya pelatih Igor Tolic ini melatih secara resmi ya di Persib adalah Piala Presiden yang paling dekat ini. Di sisi lain banyak pemain utama dari Persib yang sekarang itu sedang dipanggil TC oleh Coach Gerhard Hartmann. Ada bisa jadi juga kemungkinan bahwa nantinya yang akan bermain di Piala Presiden ini adalah pemain-pemain yang baru didatangkan dan juga diketuai oleh kepala baru. Tapi di sisi lain juga kita nggak bisa menutup mata bahwa Persija juga melakukan yang sama. Banyak pemain-pemainnya yang dipanggil TC oleh Coach Gerhard Hartmann, pelatihnya juga baru. Kalau melihat dari kedua kejadian yang sama ini, Bang Rizky, targetnya Igor Tolic wajib menang Piala Presiden atau sebenarnya runner up udah cukup, atau jadi ajang uji coba pemain-pemain baru untuk nyatuin chemistry ya? Betul. Ya, kalau misalkan kita berbicara target di Piala Presiden, Persib Bandung kalau kita tarik ke beberapa tahun ke belakang memang targetnya tidak selalu harus juara di Piala Presiden. Bahkan kita
Terakhir juara itu di edisi pertama di 2015. Setelah itu kita nggak terlalu targetnya nggak juara gitu. Dan saya juga sebagai bobotoh tidak menargetkan gitu Persib Bandung harus juara. Kalaupun itu juara ya anggap aja itu bonus. Tapi kita tuh pengen Piala Presiden ini dijadikan ajang untuk mempersiapkan skuad sebelum Persib Bandung benar-benar terjun di Super League maupun di Asia gitu kan. Baik nanti mencoba berbagai strategi ataupun misalkan mempererat chemistry antar pemain. Pokoknya benar-benar Igor Tolić itu di Piala Presiden mencoba bereksperimen sebelum kita terjun di Liga maupun di Asia. Jadi untuk target ya ngikutin aja lah, yang terpenting Piala Presiden ini benar-benar dijadikan ajang persiapan untuk Persib Bandung sebelum menuju ke Liga. Tapi ngelihat banyak pemain Persib Bandung sendiri yang dipanggil ke timnas Indonesia, gimana nih ngelihatnya nih Bang Reski nih? Kan total bahkan katanya bisa dijadiin starting 11 di skuad timnas Indonesia nih, saking banyaknya, sampai 11 ya pemainnya, Bang Reski. Ya betul sekali, 11 pemain. Ya di sisi lain sih Kak, saya sebagai bobotoh ikut bangga juga ya, banyak sekali pemain Persib Bandung yang dipanggil, dan ini juga jadi kabar positif. Banyak pemain yang dipercaya, pemain Persib banyak yang dipercaya untuk memperkuat timnas Indonesia. Tapi di sisi lain juga ini sebenarnya bisa mengganggu persiapan Persib Bandung ya, karena dengan 11 pemain yang absen ini jelas, karena kan Igor Tolić juga di beberapa media mengatakan bahwa dia ingin membuat semua pemain itu kenal, dekat, dan merasa mereka tuh seperti layaknya keluarga gitu. Sedangkan kalau misalkan yang 11 ini enggak bergabung di latihan atau telat bergabung di latihan, otomatis dari segi perkenalan, dari segi adaptasi juga otomatis telat juga kan. Jadi ada sisi plus dan minusnya juga sih. Bang Reski, kita dapat kabar, katanya sempat ada kabar yang menyebut bahwa kondisi lapangan atau kondisi rumput di Gelora Bandung Lautan Api ini katanya kurang baik. Sebagai bobotoh yang menganggap bahwa Stadion GBLA adalah rumah kedua, ini kabar seperti ini adalah kabar yang emang sebaiknya dimunculkan supaya nanti dari manajemen ada perubahan untuk memperbaiki rumputnya, atau ini sebenarnya ada kayak, bersyukur aja deh gitu? Ya sebenarnya ini emang jadi apa ya? Jadi bukan cuma GBLA sih sebenarnya. Di tim Super League tuh salah satu kendalanya tuh memang dari segi fasilitas masih minim ya. Tidak cuma Persib Bandung, bahkan tim-tim lain juga memang masih kurang lah dari segi fasilitas. Mungkin ada beberapa tim yang fasilitasnya sudah bagus ya, ada Bali dan juga Dewa, yang lainnya masih proses untuk peningkatan fasilitas. Tapi kalau melihat GBLA ini memang ya, kalau misalkan informasinya tentang Persib Bandung, biasanya kalau jangankan ya perihal hal-hal kecil pun biasanya suka jadi rame sih. Kalau misalkan membahas tentang Persib Bandung, hal kecil pun biasanya jadi rame. Jadi memang ya kemarin emang sedang ada perbaikan kan, dan yang membuat ramenya tuh memang orang-orang yang lebih berpengalaman atau lebih tahu tentang perawatan rumput ikut berkomentar, ikut mengomentari bahwa perbaikannya kurang efektif dengan cara-cara yang dilakukan sekarang, dan beredar kan gambar-gambar yang ya masih perawatannya masih sistem sebagian gitu kan, nggak yang full di renovnya gitu sih. Bang Reski, mungkin ini terakhir ya, harapan Bang Reski ini terhadap Persib Bandung yang akan segera memulai musim baru juga, menghadapi Piala Presiden dan juga geliat di bursa transfer yang udah dilakukan secara moncer juga nih, terus bertubi-tubi, ini harapannya gimana? Apakah optimis musim depan di bawah Igor Tolić bisa mempertahankan gelar dan melangkah jauh di turnamen level Asia? Ya untuk harapannya sih semoga Persib Bandung ini kan dengan skuad yang baru ya, mudah-mudahan semoga
bisa cepat menyatu dan para pemain baru yang datang ke Persib Bandung bisa memenuhi ekspektasi bobotoh ya, dari segi performa dan adaptasinya juga bisa berjalan dengan lancar, dan semoga Igor Tolić bisa benar-benar menerapkan filosofi bermain yang sesuai dengan yang dia inginkan, dan tentunya harapannya kita bisa berbicara banyak di Asia tentunya, karena untuk berbicara banyak di liga kita sudah membuktikan 3 tahun berturut-turut hat-trick, dan targetnya mungkin musim depan kita lebih fokus ke Asia, dan ya harapan kita dan tentunya sebagai bobotoh juga pasti sama harapannya, mudah-mudahan Persib Bandung bisa berbicara banyak di Asia, itu aja sih. Betul. Tadi ini mumpung karena nyebut statement bahwa Persib ini juga mewakili Indonesia di Asia karena juga masuk ke pertandingan di Liga Asia. Mungkin statement Bang Rizky untuk bobotoh dan juga pecinta sepak bola Indonesia terhadap Persib di era baru Igor Tolić dan para pemain-pemain yang baru didatangkan, Bang. Ya, menurut saya memang Persib Bandung ini kan mewakili Asia. Saya tuh juga menghimbau untuk semua pecinta sepak bola tanah air tentunya. Jadi ketika Persib Bandung bermain untuk mewakili Indonesia di Asia, saya berharap sih semua pecinta sepak bola baik dari supporter manapun, dari pendukung manapun tetap support Persib Bandung untuk berkiprah di Asia, karena mau bagaimanapun Persib Bandung tidak hanya membawa nama Persib tapi juga membawa nama Indonesia. Jadi harapannya kita sebagai pecinta sepak bola dan sebagai warga negara Indonesia, kita mendukung dan mensupport Persib Bandung untuk berkiprah di Asia, dan mudah-mudahan ya Igor Tolić bisa segera adaptasi, menerapkan strateginya, dan juga para pemain adaptasinya dengan strategi Igor Tolić tidak ada kendala. Amin. Baik, Bang Rizky Putra, terima kasih pagi hari Terima ini sudah kasih diganggu banyak, Bang waktunya Rizky. ngobrol-ngobrol sama kita. Semoga Sehat selalu. Ya, sama-sama, semakin mencintai mencintai Persib Persib Bandung. juga, semakin mencintai sepak bola Indonesia juga, dan semoga sehat terus. Sehat terus ya Bang Rizky. Amin, amin. Salam Siap, buat terima teman-teman kasih bobotoh. kakak. Selamat Ya, pagi. Salam olahraga. pagi. Ya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.